Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, yaitu kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Ya, perkembangbiakan pada hewan itu terdiri dari dua macam, yaitu ada yang aseksual dan ada yang seksual. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang siklus hidup hewan. Dan yang keempat adalah tentang teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama, kita lihat di sini ada perkembangbiakan aseksual pada hewan, yaitu kalau namanya aseksual itu adalah perkembangbiakan atau reproduksinya itu tanpa melalui bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang terdiri di sini ada yang dinamakan dengan pertunasan. Nah, pertunasan itu ditandai pada hewan itu ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Nah, seperti pada contoh di gambar ini. Ini adalah hewan hidra. Nah, pada saat hewan hidra ini adalah induknya ya. Kemudian apabila dia mau bereproduksi, maka akan tumbuh tonjolan baru pada tubuhnya seperti ini. Nah, kemudian tonjolan ini akan melalui mitosis dan meiosis, yaitu tumbuh, berkembang, terjadi pembelahan itu, kemudian akan tumbuh yaitu generasi baru atau anakan. Nah, ini namanya tunas. Nah, kemudian pada suatu saat tunas tersebut akan lepas dari induknya, maka akan jadi makhluk hidup yang baru. Nah, ini ya. Jadi ini adalah dinamakan pertunasan pada hewan. Kemudian yang kedua yaitu ada fragmentasi. Nah, apa itu fragmentasi? Yaitu cara perkembangbiakan aseksual juga sama masih ya, dengan menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Nah, seperti ini. Ada hewan namanya planaria, yaitu cacing ya ini ya, yaitu perkembangbiakannya itu dengan memotong anggota tubuhnya. Nah, seperti ini. Misalkan ya, ini adalah satu indukan kemudian terpotong ya, terpotong menjadi dua. Ya, terpotong menjadi dua, maka di sini akan terjadi dua makhluk hidup yang baru tumbuh lagi. Yang kepala akan tumbuh lagi badannya, ekornya, yang ekornya akan tumbuh kembali, yaitu bagian kepalanya. Nah, seperti ini. Ini hewan yang dinamakan planaria ya. Kemudian ada lagi yaitu yang aseksual, yaitu parthenogenesis. Bagaimana itu parthenogenesis? Itu adalah merupakan suatu peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Dari mana itu? Nah, seperti ada yang dinamakan serangga. Ya, serangga. Nah, serangga itu di sini adalah contohnya serangga lebah. Nah, lebah itu ada lebah ratu, kemudian ada di sini lebah ratu ini kan sel telur. Nah, sel telur ini nanti akan keluar dari lebah tersebut, di mana sel telur ini juga akan menjadi sekaligus menjadi sel jantannya, ya, sehingga terbentuklah gamet, yaitu gamet baru. Nah, yaitu terbentuk gamet baru. Nah, sehingga akan menjadi binatang lebah yang baru dinamakan lebah pekerja. Sementara yang satunya yaitu masih tetap lebah ratu. Jadi yang hasil dari sel telurnya itu akan menghasilkan lebah pekerja.
Nah, ini kan berarti tanpa melalui proses seksual ya. Jadi hanya satu sel telur saja kemudian menjadi makhluk hidup yang baru. Nah, ini jadi kalau pertunasan itu pada hidra, kalau fragmentasi itu pada planaria, dan kalau partenogenesis yaitu pada binatang lebah. Ya, baik, kita berikutnya yaitu menuju perkembangbiakan seksual pada hewan. Nah, dinamakan seksual itu berarti harus ada dua sel, yaitu sel sperma dan sel telur atau sel jantan dan sel betina. Nah, perkembangbiakan secara seksual ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Nah, sehingga terjadi fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Yaitu pembuahan, ya, pembuahan. Secara garis besarnya atau intinya adalah fertilisasi merupakan peleburan, ya. Pada nama umumnya adalah pembuahan. Nah, bisa dijelaskan di sini fertilisasi itu merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Jadi, sel sperma dan sel telur itu menyatu, melebur ya, menjadi zigot. Nah, di sini ya, jadi akan menjadi zigot. Nah, di mana zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio ya di sini. Nah, itu ya. Jadi kalau pada hewan ada seksualnya ya seperti itu, sama dengan pada manusia. Nah, bagaimana proses terjadinya embrio itu keluar dari tubuh induknya? Nah, di sini ada namanya proses kelahiran. Nah, berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Apa itu ovivar? Yaitu ovivar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Seperti apa? Contohnya yaitu seperti burung, ya, ayam, ya, bebek, entok, dan seterusnya, banyak sekali ya. Kemudian ada yang vivivar. Nah, bagaimana cara perkembangbiakannya? Yaitu perkembangan biakannya hewan tersebut dengan cara melahirkan. Contohnya apa itu kira-kira anak-anak? Ya, Ibu jawab saja ya, yaitu seperti sapi, kambing, ya, kemudian babi, ya, kemudian banyak sekali yang lain, kuda dan sebagainya. Dan yang ketiga ada ovovivivar. Nah, ovovivivar ini merupakan perpaduan dari ovivar dan vivivar. Jadi, berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan sekaligus juga dengan melahirkan. Kok bisa ya? Nah, bisa. Yaitu bagaimana caranya? Embrio hewan ini berkembang biak di dalam telurnya, masih di dalam telur, di dalam tubuh induknya, ya. Kemudian setelah cukup umur, ya, si embrio tersebut yang dalam telur dia akan menetas. Nah, menetas baru keluar dari tubuh induknya. Menetasnya itu ada di dalam tubuh induknya, baru setelah menetas dia keluar dari tubuh induknya, seperti melahirkan. Contohnya hewan apa saja kah itu? Yaitu ada yang dinamakan hewan melata, seperti hewan kadal, ular, ya. Nah, semacam itu. Nah, itu adalah contohnya dari ovovivivar. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah siklus. Nah, di sini hewan juga ada yang mengalami siklus. Apa itu siklus? Yaitu perubahan. Perubahan dari mulai saat embrio menjadi
hewan dewasa. Nah, di sini ya kita lihat nih, siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup, jadi pergiliran dari terbentuknya zigot, dari tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Pada beberapa jenis makhluk hidup, selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, misalnya pada hewan ubur-ubur yang disebut dengan hewan Aurelia sp. Nah, di sini hewan ubur-ubur itu mengalami ada siklus ya. Nah, bagaimana siklus dari hewan ubur-ubur ini? Kita lihat ya. Misalkan ini adalah ubur-ubur. Nah, di dalam ubur-ubur ini ada yang disebut di sini ada gonan. Gonan ini adalah alat sel kelamin ya. Kemudian dia akan mengeluarkan sel telurnya sendiri, kemudian ada sel spermanya. Nah, ya, di sini ini adalah reproduksi aseksual karena terdiri dari satu ubur-ubur saja, tidak dengan ubur-ubur yang lain. Nah, kemudian terjadilah zigot, membentuk dari sel tadi sperma dengan telur itu menjadi zigot melalui proses fertilisasi peleburan. Nah, perubahannya di mana? Yaitu pada saat sel menjadi zigot, si ubur-ubur ini berubah menjadi namanya blastula. Bentuknya seperti ini ya, seperti telur blastula. Nah, setelah menjadi blastula menjadi polip. Nah, bentuknya ya jadi bentuk seperti ini, belum menjadi ubur-ubur, bentuk polip. Polipnya nanti akan berkembang menjadi dewasa. Ya, ini polip. Nah, ini di dalam polip ini ada yang disebut ektoderm ya. Nah, sebelum menjadi polip tadi, di sini ada yang disebut dengan larva planula. Dari blastula itu baru menjadi larva planula, kemudian baru menjadi polip, kemudian polip dewasa. Nah, polip dewasa ini dari anggota tubuhnya itu akan tumbuh tunas-tunas baru, polip-polip baru. Nah, ini berkembangnya dengan tunas. Nah, bertambahnya itu dengan tunas, membentuk koloni polip. Kalau tadi kan kalau hanya sendiri namanya polip dewasa. Kalau terdiri dari beberapa polip namanya koloni polip. Nah, di sini ada karena dari satu polip ini tumbuh tunas-tunas baru, polip-polip yang lain. Nah, di sini tunas-tunasnya ini nanti disebut tunas medusa. Nah, di mana medusa inilah nanti akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Nah, ini untuk siklus hewan pada ubur-ubur. Ada lagi nggak siklus hewan pada hewan yang lain? Ada, yaitu seperti contohnya pada kupu-kupu, pada katak, nah pada belalang yang disebut dengan metamorfosis. Nah, apa metamorfosis itu? Nah, di sini kita lihat metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi kita bisa lihat perubahannya ya. Tahapan-tahapan pertumbuhan dari hewan itu berbeda-beda. Nah, dinamakan metamorfosis sempurna di sini karena dikatakan tahapan metamorfosisnya yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda dari setiap tahapan. Seperti di sini ada katak ya, mengeluarkan telur. Nah, telurnya menjadi apa? Telurnya menjadi berudu. Nah, kemudian setelah menjadi berudu menjadi katak ya, baru nanti menjadi katak dewasa. Nah, sama dengan halnya kupu-kupu. Kupu-kupu apa dulu?
yang terjadi. Nah, itu. Nah, karena ada lagi yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna ini metamorfosisnya bentuk hewan mudanya itu mirip dengan hewan dewasa. Nah, ini seperti hewan ini yang ada di gambar ini, yaitu belalang. Nah, ini ada telur belalang. Kemudian telur belalang menjadi niva. Nah, niva bentuknya kita lihat, niva kecil, niva sedang, ya, sampai niva dewasa. Bentuknya sama tidak? Sama ya bentuknya, meskipun ada tahapannya. Tapi tahapannya itu bentuk tubuhnya itu mirip dengan baik yang pada saat masih kecil maupun sudah dewasa. Maka dikatakan di sini metamorfosisnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Lain halnya tadi kalau kita lihat pada katak, ya, ada perbedaan antara pada saat dari telur menjadi kecebong, ya. Nah, ini berbeda. Kecebong masih bentuknya masih seperti ikan, belum punya kaki, belum punya istilahnya kaki, belum lengkap ya tubuhnya, baru terus tumbuh lagi. Berbeda dengan katak dewasa yang sudah lengkap. Nah, kalau belalang ini sudah semuanya mirip, baik dewasa maupun anak-anak yang tadi disebut dengan nimfa ya. Jadi di situ kita bisa lihat perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kemudian dalam reproduksi hewan itu dewasa ini kita menggunakan teknologi ya supaya menghasilkan hewan yang lebih unggul, yang lebih banyak, yang lebih bagus ya, yang sesuai dengan kebutuhan, misalkan telur supaya bagaimana menghasilkan telur yang banyak, kemudian misalkan ayam supaya pedaging, bagaimana menghasilkan daging ayam yang besar ya. Kalau sapi juga bagaimana supaya menghasilkan sapi ya yang unggul ya, baik memproduksi susunya maupun dagingnya. Nah, ini bagaimana caranya? Yaitu teknologi reproduksi hewan ada yang dengan cara namanya inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Yaitu atau disebut juga dengan kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini tentu saja yang lebih paham itu adalah dari bidang dokter hewan ya. Tapi di sini bisa kalian pelajari, yaitu inseminasi itu berarti mengambil sel sperma dari hewan atau sapi unggul ya. Ya, sapi unggul diambil ya, sperma sapi jantan unggulnya, baru setelah diambil dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina di sini. Ya, nanti akan bersatu sel sperma jantan dengan sel telur sapi betina. Nah, sapi betina nanti akan hamil dan menghasilkan keturunan yang lebih baik ya dari keturunan awal. Nah, itu namanya inseminasi. Nah, kemudian ada lagi yaitu cloning. Apa itu cloning? Nah, ini cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya. Nah, identik itu sama persis ya, jadi sama dengan induknya. Karena kalau biasanya kalau yang namanya perkawinan itu kadang-kadang keturunannya itu merupakan perpaduan dari kedua induk. Kan kalian sudah mempelajari tentang pewarisan sifat ya, atau hukum Mendel. Nah, di sini dengan cloning ini kira-kira sama persis dengan induknya ya. Karena kenapa kita menginginkan sama? Karena mungkin induknya itu sudah unggul ya, induknya supaya seterusnya keturunannya tetap unggul, maksudnya bagus ya ininya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, di sini ada dua domba ya.
yaitu yang pertama adalah domba betina. Nah, diambil sebagai donornya, yaitu inti selnya diambil, kemudian baru nanti disatukan dengan inti sel dari domba yang akan dimasukkan sel telur tersebut. Nah, baru nanti setelah dimasukkan ke dalam sel telur hewan yang akan hamil, nanti akan di situ di dalam rahimnya itu embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang dan nanti akan menghasilkan, yaitu domba atau anakan yang bentuknya sama dengan domba sebagai pendonor ya, yang sama di situ. Ya, dinamakan di sini disebut dengan domba doli, yaitu domba hasil cloning ya. Itu seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil teknologi. Nah, itu saja yang pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti, dan selalu kalian jaga kesehatan. Jangan lupa juga berdoa ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.